Baik, kembali lagi. Eh, Trikomata itu adalah bulu halus atau mungkin bahasa yang mudah dipahami orang bahasa Jawa ya, itu namanya lugut. Lugut ya. Jadi banyak terdapat di permukaan apa namanya? Banyak terdapat di permukaan daun, contoh daun jati. Itu permukaannya itu kan bagian bawah ya, terutama itu kan banyak bulu-bulu halus. Itu namanya trikomata atau eh, bulu halus. Atau rambut halus ya, rambut halus ya. Kemudian juga Anda akan temukan di pohon bambu yang masih muda itu banyak menempel rambut trikomata atau lugut bahasa Jawanya ya. Kalau kena tangan Anda, kulit Anda itu akan gatal. Atau juga kalau yang terkenal adalah mungkin pada rawe. Mungkin Anda sudah nggak tahu rawe itu seperti apa. Rawe itu spesial, dia punya bulu halus yang dia mengeluarkan sebuah kelenjar. Dia memiliki sebuah kelenjar mengeluarkan sebuah cairan. Cairan tersebut akan menyebabkan rasa gatal yang luar biasa. Jadi kalau ada rambut halus atau lugut kena tubuh Anda kok gatal, itu berarti apa? Salah satunya adalah penyebabnya adalah bahwa dalam lugut tersebut mengeluarkan sebuah cairan. Dia memiliki sebuah glandula mengeluarkan cairan dan menyebabkan Anda gatal. Dan trikomata itu salah satunya adalah sebagai alat proteksi tumbuhan dari serangan herbivora. Contoh adalah misal dari serangan dari kambing. Kambing kalau ada lugut seperti itu nggak mau makan dia. Ya, seperti itu. Kemudian ada duri atau spina. Berbeda dengan trikomata, ini duri atau spina. Biasanya adalah pada pohon randu, itu banyak sekali. Atau pohon ros ya, dari batang ros ya, itu banyak durinya. Kemudian ini ada seperti benang, ini kita temukan pada orchidaceae yaitu orchid yaitu apa namanya anggrek ya, anggrek ya. Jadi anggrek itu terbentuk seperti akar yang banyak, itu namanya filamen. Ini juga merupakan modifikasi epidermis. Kemudian kita temukan adalah pada beberapa tanaman monokotil, contoh adalah kita temukan pada jagung. Daun jagung di permukaan di epidermisnya itu terdapat satu sel yang berbentuk besar, ya berbentuk seperti bulat membesar. Namanya sel kipas atau buliform. Apa fungsinya? Dia memiliki peran penting untuk proses penggulungan. Kapan penggulungan terjadi? Kalau udara terlalu panas atau saat menjelang sore ke arah malam, dia akan menggulung. Nah, ketika spesial apa tujuan penggulungan? Itu salah satunya adalah ketika kondisi terik matahari itu berfungsi untuk mengurangi proses penguapan. Jadi buliform itu adalah salah satunya berfungsi untuk penggulungan daun. Kalau Anda tahu daun ketika kekurangan air atau ketika panas dia menggulung, berarti peran penting proses penggulungan daun adalah salah satunya adalah adanya sel buliform. Ini dimiliki oleh kelompok monokotil, terutama banyak ditemukan pada daun jagung. Dan sel kersik, contoh berakulit pada bambu. Kalau Anda lihat kulit tebu itu mengkilat keras. Bambu juga seperti itu, mengkilat keras. Juga pada sebagian rumput-rumputan kita temukan seperti itu. Kenapa pohon bambu itu kulitnya mengkilat dan keras? Karena mengandung sel kersik. Begitu juga pada tebu juga seperti itu, mengkilat dan kuat itu udah kulitnya ya. Itu karena mengandung sel kersik. Fungsi trikoma ya, ada trikomata. Trikomata itu tunggal, trikoma itu jamak ya. Ada stomata itu masalah tunggal dan jamak saja. Nah, sekarang dicari perbedaan stoma itu apa, trikoma. Nah, saya pancing silahkan dicari mana yang artinya jamak, yang mana artinya tunggal. Jadi trikoma atau trikomata. Yang jamak itu stoma atau stomata. Itu masalah persoalan jamak tunggal, bahasanya seperti itu. Fungsi trikoma memperbesar fungsi epidermis sebagai jaringan pelindung, terutama mencegah penguapan yang berlebihan, membantu penyebaran biji serta pengisapan air, dan memungkinkan biji tumbuh sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan luar. Tadi sudah saya sampaikan, dari serangan herbivora misalnya. Sebagai alat penerus rangsangan dari luar juga bisa, sebagai alat sekresi. Apa yang dikeluarkan biasanya sebuah cairan dari kelenjar yang
dia bersifat sebagai proteksi terhadap dari gangguan luar, misal cairannya akan menyebabkan ada gatal. Kemudian sel buliform terdapat pada daun monokotil bentuk seperti gelembung, ya. Lokasi pada permukaan daun secara menyeluruh atau terbatas hanya pada bagian yang melekuk di antara tulang daun. Fungsi berkaitan dengan proses pembukaan gulungan daun seperti yang terdapat pada tunas, ya. Jadi proses penggulungan atau pembukaan seperti itu. Kenapa harus menggulung? Menggulung itu tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mencegah proses penguapan yang berlebihan. Oke, ini struktur dari stomata. Ada sel penutup, ada sel penutup atau sel penjaga. Sel penutup atau sel penjaga ini adalah celahnya. Kemudian ini sel tetangga. Bedakan sel penjaga, sel tetangga sama dan celah. Ini struktur dari stomata. Ya, sel penjaga, ini sel penjaga, sel tetangga, kemudian ini celah. Oke. Kemudian berikutnya adalah berikutnya apa fungsi stomata? Apa fungsi lentisel? Tadi sudah sedikit kita bahas di depan, sudah kita bahas lentisel, stomata sebagian belum. Kemudian apa fungsi gutatoda? Baik, stomata itu memiliki fungsi untuk salah adalah proses apa yang disebut dengan proses eliminasi. Apa eliminasi? Pembuangan. Apa yang dibuang? Salah satunya adalah CO2 atau proses juga air. Oke, pertama air di sini. Jadi stomata itu memiliki fungsi pertama untuk proses fotosintesis. Jelas, untuk memasukkan CO2, mengeluarkan CO2. Yang kedua untuk proses respirasi. Berarti memasukkan oksigen, O2, mengeluarkan CO2. Berikutnya bisa untuk proses transpirasi atau penguapan. H2O yang dikeluarkan, ya. Kenapa harus ada transpirasi pada tumbuhan? Itu penting. Setiap satu molekul air yang masuk dari akar, itu harus ada satu molekul air yang keluar lewat stomata, paling tidak. Ya. Dan kalau jadi ada antara air yang masuk dengan air keluar harus seimbang. Apa yang terjadi bila misal airnya enggak transpirasi, sedangkan dari bawah akar itu menyerap air terus, nah ini akan menyebabkan lisis pada sel. Sebab airnya terlalu banyak dalam sel, maka perlu ada proses transpirasi, perlu ada proses penyerapan air juga. Jadi stomata fungsinya itu ada untuk bisa respirasi, bisa untuk fotosintesis, bisa proses transpirasi. Yang perlu dipahami, transpirasi atau pengeluaran dari stomata itu memiliki suatu syarat spesial transpirasi. Pertama harus suhunya tinggi dan kelembapan rendah. Contoh pada siang hari. Pada siang hari suhu tinggi, kelembapan rendah, dan itu transpirasi akan terjadi. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika udara suhunya rendah, kelembapan tinggi, contoh pada waktu pagi hari, transpirasi nggak bisa berlangsung. Padahal tumbuhan, baik kondisi apapun, dia harus mengeluarkan air. Nah, hal yang membuat ketika transpirasi adalah, saya ulang, ketika pagi hari contoh, suhunya rendah, kelembapannya tinggi, dan itu nggak bisa terjadi transpirasi. Tumbuhan memiliki satu cara khusus bagaimana harus terjadi proses pengeluaran atau eliminasi. Eliminasi itu pengeluaran. Ya. Maka ketika kondisi pagi hari dengan kelembapan tinggi, suhu rendah, maka dia harus mengeluarkan air tapi berupa tetes air. Lewatnya yaitu satu bagian organ yang namanya adalah gutatoda atau emisarium atau hitatoda. Jadi lewat suatu lubang namanya gutatoda atau bahasa lainnya emisarium atau hitatoda. Nah, prosesnya namanya gutasi. Gutasi akan Anda lihat dengan jelas ketika kondisi udara